Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sekte Mu'tazilah, sejarah dan pemikirannya, yang beranggotakan Eri Syahriyah, Siti Khofifah, Asma Rafi'atul Hasanah, dan Lu'lu'ul Baiti Rahmatul Hikmah. Pengertian sekte Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama atau Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Golongan kedua atau Mu'tazilah 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Karena peristiwa tahkim, golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Sejarah perkembangan sekte Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang bermakna memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Basri i'tazala anna yang dialamatkan kepada Wasil bin Atha. Dari ucapan itu bermulalah nama Mu'tazilah bagi suatu aliran dalam pemikiran Islam. Lebih jelasnya, ucapan Hasan Basri tersebut dilontarkan di tengah halaqah Masjid Basra ketika halaqah Hasib mempermasalahkan apakah orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap mukmin ataukah sudah menjadi kafir. Sebagian diketahui kaum Khawarij memandang orang mukminin yang melakukan dosa besar sudah menjadi kafir, dan sebaliknya kaum Murji'ah memandang tetap mukminin. Pernyataan tersebut, Wasil bin Atha, salah seorang peserta tersebut, melontarkan pendapatnya dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir." Sesudah menyampaikan pendapatnya itu, Wasil kemudian berdiri dan pindah ke bagian lain dari Masjid Basrah dan mengulang pendapatnya itu. Inilah kemudian yang menyebabkan Hasan al-Basri melontarkan ucapannya, "Wasil telah menjauhkan diri kita atau i'tazala anna washail." Pandangan yang terjadi di atas berasal dari Syahristani menjadi bahan rujukan di banyak buku-buku ilmu kalam. Ketika berbicara tentang asal-usul Mu'tazilah itu, sebabnya Al-Ma'sud menyebutkan Wasil bin Atha sebagai Syekh Al-Mu'tazilah wa qadimuha, karena Wasil bin Atha adalah orang pertama yang melakukan i'tazala atau menjauhkan diri. Di samping itu, Al-Masy'udi merinci pandangannya dengan melihat ajaran Mu'tazilah itu sendiri dengan al-ma'zirat bayan al-mangziratain, atau posisi di antara dua posisi. Posisi di antara dua posisi itu menurut Mu'tazilah adalah posisi orang mukmin yang melakukan dosa besar. Ini berarti kaum Mu'tazilah membuat orang yang berdosa besar tidak termasuk dalam kelompok orang kafir. Dengan pengertian menjauhkan diri seperti inilah, menurut Al-Masy'udi, mereka disebut dengan nama Mu'tazilah. Di samping pandangan yang diberikan oleh Syahritaini, Tash Kubro Syada, dan Al-Masy'udi di atas, Ahmad Amin pernah menyebutkan bahwa nama Mu'tazilah itu sudah pernah muncul jauh sebelum peristiwa yang terjadi di halaqah Hasan al-Basri, yakni peristiwa memisahkan diri Wasil bin Atha. Nama Mu'tazilah menurut Ahmad Amin sudah digunakan 100 tahun sebelum adanya peristiwa Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha.
Pemikiran sekte Mu'tazilah disebutkan dalam buku Al-Mawzu'ah Al-Mujarrah fi Ladzah wa Zahib wal Ladzab Al-Mu'azzhirah, bahwa pada awal sekte Mu'tazilah ini mengusung dua pemikiran yang menyimpang mubtadi, yaitu pemikiran bahwa manusia punya kekuasaan mutlak dalam memilih apa yang mereka kerjakan dan mereka sendirilah yang menciptakan pekerjaan tersebut. Pemikiran bahwa pelaku dosa besar bukanlah orang mukmin, tetapi bukan pula orang kafir, melainkan orang fasik yang berkedudukan di antara dua kedudukan mu'min dan kafir, manzilatun bainal munzilataini. Dari dua pemikiran yang menyimpang ini kemudian berkembang dan melahirkan pemikiran-pemikiran turunan seiring dengan berkembang Mu'tazilah sebagai sebuah sekte pemikiran. Tokoh perkembangan sekte Mu'tazilah yang pertama itu Wasil bin Atha al-Hazzal, kedua Abu al-Huzail al-Alaf, ketiga Ibrahim bin Sya'ar an-Nazam, keempat Muammar bin Abad as-Sulaimi, kelima Bisri bin al-Mutazammir, keenam Yazid Amr bin Bahar. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.